Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang Yang pertama ada arus listrik. Yang kedua, kuat arus listrik. Yang ketiga, hukum Ohm. Dan yang keempat yaitu hambatan. Selanjutnya, mari kita lihat penjelasannya. Pertama ada arus listrik. Pada dasarnya, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka adalah suatu rangkaian yang belum dihubungkan dengan sumber tegangan, sedangkan rangkaian listrik tertutup adalah suatu rangkaian yang sudah dihubungkan dengan sumber tegangan. Arus listrik dapat didefinisikan sebagai aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus listrik terjadi apabila perbedaan potensial arah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi berlawanan dengan arah aliran muatan positif. Namun hal ini tidak menjadikan masalah karena banyaknya elektron yang mengalir dalam suatu penghantar sama dengan banyaknya muatan listrik positif yang mengalir, hanya arahnya yang berlawanan. Arus listrik itu tadi udah dijelaskan, yaitu aliran muatan listrik positif pada suatu penghantar dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan buat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang melalui penampang suatu penghantar setiap satuan waktu. Bila jumlah muatan Q melalui penampang penghantar dalam waktu T, maka kuat arus I secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut. Yaitu I sama dengan Q per T. Dengan keterangan I-nya itu yaitu kuat arus listrik dengan ukuran ampere, Q-nya itu muatan listrik yang mengalir itu kolom, dan T-nya itu waktu yang diperlukan itu second. Berdasarkan persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa satu kolom adalah muatan listrik yang melalui sebuah titik dalam suatu penghantar dengan arus listrik tetap 1 ampere dan mengalir selama 1 sekon. Selanjutnya, hukum Ohm. Orang pertama yang menyelidiki hubungan antara kuat arus listrik dengan beda potensial pada suatu penghantar adalah Georg Simon Ohm, ahli fisika dari Jerman. Ohm berhasil menemukan hubungan secara matematis antara kuat arus listrik dan beda potensial, yang kemudian dikenal dengan hukum Ohm. Untuk menghargai Georg Simon Ohm, jadi persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. R sama dengan P per I atau P sama dengan I kali R. Dengan keterangan R adalah hambatan listrik, I kuat arus, dan I beda potensial atau tegangan. Persamaan tersebut dikenal dengan hukum Ohm yang berbunyi kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar itu dengan syarat suhu konstan atau tetap. Selanjutnya ada hambatan listrik. Berdasarkan persamaan hukum Ohm, hambatan listrik dapat didefinisikan sebagai hasil bagi beda potensial antara ujung-ujung penghantar dengan kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut. Jenis-jenis hambatan. Yang pertama adalah resistor tetap. Pada resistor tetap yang biasanya dibuat dari karbon atau kawat nikrom tipis, nilai hambatannya disimbolkan dengan warna-warna yang melingkar pada kulit luarnya. Simbol warna-warna tersebut mempunyai arti sesuai dengan letaknya. Variabel. Di pasaran resistor variabel yang kita kenal ada dua, yaitu resistor variabel tipe berputar dan bergeser. Pada prinsipnya, cara kerja kedua resistor ini adalah sama, yaitu memutar atau menggeser kontak luncur untuk menambah atau mengurangi nilai hambatan sesuai kebutuhan. Resistor variabel ini dapat kita temui pada sistem volume radio, tape recorder, dan alat-alat elektronik lainnya. Yang selanjutnya adalah hambatan pada kawat penghantar. Hambatan listrik suatu kawat penghantar dipengaruhi oleh panjang kawat L, hambatan jenis kawat P, dan luas penampang kawat A. Secara matematis, hubungan ketiga faktor tersebut dapat dituliskan seperti R sama dengan rho L per A. Dan keterangan R adalah hambatan kawat penghantar, L adalah panjang kawat penghantar, dan A luas penampang kawat penghantar,
Dan Rho, hambatan jenis penghantar.